Gaji UMR daripada kalian beli LCGC, mendingan beli Baleno aja. Kenapa? Mobilnya ini harganya beda tipis sama Agya maupun Brio. Kenapa saya bilang daripada kalian beli LCGC, kenapa kalian harus ambil Baleno? Karena apa? Karena harganya beda tipis. Ya, tapi meskipun ya mobil ini sebenarnya bukan lawannya dia. Kenapa? Nih pajak STNK-nya sekitar 4 jutaan. Tapi aslinya mobil ini tuh bersaing dengan Yaris biasa, sama Mazda 2, sama Honda City hatchback. Dan ternyata memang mobil ini cukup laris manis, bahkan penjualnya sempat 11 kali lipat ya dibandingin si Yaris. Kira-kira apa yang bikin dia laris? Apa gara-gara promonya ya? Halo Bapak Ibu, balik lagi sama Ningsih, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 19, patokannya di Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kami juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau klaim asuransi dan garansi, bisa loh. Nanti save aja kontak aku, nanti biar aku bookingkan. Atau Bapak Ibu yang lagi cari kendaraan baru, ini adalah hal yang tepat. Karena apa sih? Karena Suzuki Pusat Pulau Gadung lagi banyak banget promonya. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki Hatchback Baleno. OTR-nya di 285.800.000, DP-nya mulai 15 juta aja atau angsuran di 4 jutaan. Nah, buat promo, kita lagi banyak banget promonya. Mulai dari tenor sampai 8 tahun. Bunga ringan, DP mulai 10% aja. Nah, kalau misalnya mau tuker tambah, ada juga promo tambahan. Nanti dapat cashback spesial dari aku. Nah, buat unit test drive, semuanya ready. Dari mulai XL7, Baleno, Espresso, Grand Vitara, semuanya ready ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak sempat ke showroom, nanti bisa aku bawain unit test drive-nya ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu bisa hubungi Ningsih di 0877 6905 0247 atau Bapak Ibu bisa ke showroom nanti janjian sama Ningsih. Terima kasih. Yes, kunci seperti ini, tombol lock, unlock, tetap ada kunci manual. Dan di sini tidak ada, agak susah nih, sebentar. Kuku saya nggak panjang, tetap ada kunci manual. Dan STNK sekitar 4 jutaan, bener. Nggak murah-murah banget memang, karena mobil ini memang saingannya tuh sama si Yaris, sama si Honda City hatchback. Dan mesinnya memang 1500 ya. Looks dari tampak depan kayak gini, mobil ini jauh lebih bisa diterima. Mungkin kalau yang Baleno yang sebelumnya agak kurang, gimana ya, kayak agak jengking banget gitu loh. Mungkin banyak yang ngatain mobilnya tuh terlalu perindavan banget atau terlalu India banget. Tapi yang sekarang sih menurut saya jauh lebih manis ya. Dan di sini makin manis, ada aksen-aksen chrome di sini, signature wingnya. Ada run view monitor, logo Suzuki-nya chrome juga. Dan baik headlamp maupun fog lamp dia sudah LED semua. Bahkan dia sudah dilengkapi dengan follow me home yang bakal bisa nyala sekitar 30 detik dia baru mati gitu loh. Menarik kan? Itu biasanya ada di beberapa mobil-mobil yang harganya cukup mewah gitu loh. Dan di sini ada housing juga warna dop dan ada aksen-aksen chrome kayak gini. Chrome adalah jalan ninjaku ya, tapi menurut saya sih nggak terlalu kebanyakan dan makin manis sih. Apalagi kayak misalnya di sini kayak DRL-nya nih ya. Itu DRL atau kayak lampu kecil nggak sih? Itu jadi cakep banget sih gitu loh. Ya so far so good, mobil ini sih cukup manis sih. Ya. Kalau kita ngomongin mesin Baleno yang sekarang dipakai tuh sama dengan yang dipakai R3, XL7 maupun si Jimny K15B. Sudah dapat peredam juga guys. Dan nih layoutnya seperti ini nih. Ini juga sudah dicat rapi. Air intake cukup tinggi ya. Tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Dan ini kayaknya jadi satu-satunya mobil hatchback yang masih pakai matic konvensional, karena lainnya tuh pada CVT. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, meskipun ini matic konvensional tapi cukup irit juga. Dalam kota itu tadi saya lihat 1:14, dan kalau aku suka lihat YouTube yang lain juga di tol itu bisa ketemu 1:20, which is itu udah irit banget. Barangkali mau ukur garasi ya, mobil ini cukup imut, panjangnya 3990 dengan wheelbase 2520. Velgnya matching, silver sama hitam. Profil ban yang dipakai itu adalah 195, 55 ring 16, depan cakram, belakang memang masih tromol biasa ya. Tapi kayak rem ABS, ABD sudah ada semua. Di spion dia sudah retractable, ada lampu sen juga, dan di sini sudah ada window line chrome, tapi ini kayak satin chrome gitu loh. Baru handle-nya dia ada chrome-chroman dan tidak ada kayak set skirt gitu, nggak ada.
Talang air nanti kalian tanya sama Maningsi itu sudah dapat atau belum, tapi di sini pilarnya sudah dibikin drop. Saya bawa meteran buat apa? Seperti biasa dong. Kita cek ya ketinggian atau ground clearance bagian sini saat kerja itu berapa. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sekitar 20 meter lebih ya, tuh. Memang kalau di brosur tuh sekitar 160-an, tapi di sini setidaknya kalian tahu bagian sini tuh sekitar tuh agak lebih. Cuma di bagian dalam kan ada titik yang lebih rendah. Dan yang unik itu pada saat ini posisi mobil kan terkunci ya semua. Kunci saya kantongin. Kita pencet kan dia kunci ya guys. Jadi pada saat kita pencet sekali, itu tuh 1, 2, ada 4 ya. Keempat pintu lain itu masih terkunci, jadi aman banget. Tapi kalau kita pencet lagi kan kunci lagi guys. Tapi kalau kalian pengen kebuka semua, pencet 2 kali. Sekali, 2 kali dia baru ngebuka semua. Jadi itu memang mungkin ada sebagian yang menganggap ribet, tapi itu buat safety sih. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, bisa muat sekitar 37 liter. BBM semakin kecil tuh artinya konstruksi BBM semakin irit gitu loh. Jadi dari tampak depan samping mobil ini masih cukup oke banget, cocok buat kalian yang memang cari mobil pertama gitu guys. Lebarnya sekitar 1745, tingginya sekitar 1485 ya, sama beberapa mobil Suzuki lainnya. Antenanya masih short pole, tapi di sini sudah dikasih spoiler, high mount stop lamp, defogger juga sudah ada. Nah sekarang kameranya ditaruh di sebelah sini, dan sini tuh dikasih aksen chrome kayak gini. Perlampuan mirip apa sih? Memang mirip Brio ya, kayak kepiting kayak gini ya. Ada parkir sensor yang sudah dicat rapi, reflektornya dia horizontal. Parkir sensornya ada 4. Jadi di sini juga bisa ada smart entry, ada separator, jadi buat simpan bagasi juga cukup gede. Bahkan ini gede banget loh asli, muat buat 1 orang. Dan ban serepet letaknya ada di sebelah sini, itu masih kaleng biasa sih gitu loh. Ini cukup gede banget. Cuman jadi kelemahannya adalah kalau misalkan kita ngangkut barang ya agak cukup butuh effort sih kalau misalkan barangnya berat. Tapi plusnya adalah ya gede gitu loh, ada lampu bagasi. Dan kalau misalkan kalian nggak suka, ini juga kalian bisa copot separatornya. Tapi separator ini sekaligus bisa dipakai buat simpen barang. Tuh, ya kan? Bisa buat naruh-naruh barang kayak gini nih. Tinggal jatuh. Bahkan kalau kalian naruh bagasi di sini, naruh barang di sini, maksudnya nggak bisa diintip dari luar karena ketutup ini. Jadi mencegah terjadinya kejahatan. Tutup deh. Kenapa saya selalu bilang untuk teman-teman tuh untuk datang lihat unit, biar kalian tuh bisa ngerasain tempat duduknya gimana nih, nyaman apa enggak. Nih, saya pasti gini, kalian duduk dulu, ada adjusternya apa enggak, setirnya tuh sudah ada teleskopik apa enggak, berarti cukup ergonomis enggak gitu loh. Oke, cukup nyaman, ada armrestnya, konsolnya, tuh bisa maju mundur. Oke, buat nyetir misalkan capek bisa buat sandaran tangan kayak gini, rem tangannya oke. Berarti ini cukup ergonomis. Terus beberapa tombol di sini ini lumayan cukup agak canggih sih, banyak nih kalau dijelasin. Ini selain stereo udah kulit, di sini tuh di shape, jadi mungkin buat orang yang badannya agak gede ini cukup ngebantu. Di sini ada cruise control untuk nambah-nambah kecepatan. Ini mode berkendara, ada untuk mute, ini untuk tombol Bluetooth. Di sebelah kanan sini lebih canggih lagi nih, ada head-up display. Jadi kalian berasa kayak nyetir pesawat ya. Ini ada untuk apa? Run view monitor, cukup ada shortcutnya. Bahkan kalau misalnya kalian ngelewatin perkampungan, lampunya terlalu nyorot ke depan, kalian bisa atur ketinggiannya. Untuk matiin parkir sensor juga ada, engine start, dan di sini kayak ada tempat penyimpanan terbuka kayak gitu. Dan memang yang agak disayangkan adalah kenapa di sini belum dikasih jok kulit. Cuma mungkin alasannya biar harganya ekonomis ya, mungkin ya. Head unitnya udah bisa Apple CarPlay wireless, Android Auto juga bisa. Terus AC-nya juga sebenarnya cukup lengkap. Jadi ada defogger depan, defogger belakang pasti, terus auto climate ya ngomong-ngomong ya. Dan dia juga ada arah semburan, mau atas bawah atau misalkan bawah doang, bawah sama defogger depan ini juga ada. Ini oke banget loh. Meter clusternya ini separuh-separuh ya, jadi MID cukup gede, suhu luar juga ada. Dan yang unik adalah untuk kayak tangki BBM sama suhu dia masih pakai jarum biasa. Bukaan pintunya 90 cm ya teman-teman ya. Ya untuk ukuran mobil sekecil ini cukup oke. Ini juga ada celok, jadi kalau dipencet ke sini itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau kalian yang punya anak-anak khawatir keluar masuk, ya dinyalain aja. Ini tuh sudah subtouch warna navy. Ini jahitannya asli. Tempat cup holder ya. Ya botolnya mungkin 500 ml muat. Terus dengan wheelbase 2520 tuh cukup nyaman. Di situ ada tangki. Kok tangki sih, alat pemadam guys. Ada alat pemadam sebelah situ, ada seat back pocket cuma sebelah kiri, blower AC ada sebelah sini. Kayaknya nggak semua headspack ada deh, bener nggak sih? Nggak semua headspack ada loh. Ini ada di sebelah sini, ada 2. Dan sini ada port USB dan Type C. Asik kan? Yang unik ya, meskipun ini penggerak roda depan, tapi di sini ada gundukan kecil sih. Jangan-jangan ini platformnya dipakai juga untuk AWD lagi, jangan-jangan ya. Dan di sini juga
ada headrest, ada 3, ya kan? Kemarin ada yang nanya kan, Mas cariin hatchback atau mobil city car yang ada headrest ada 3. Ini salah satunya, tentunya sudah ada Isofix. Tapi kalau kalian misalkan mau upgrade joknya, di upgrade mungkin disamain warna kayak ini pasti jadi langsung mewah banget. Nih, jarak kakinya cukup oke, jarak kepala juga gimana ya? Tuh, masih ada sekitar 5 ruas jari, ada hand grip kiri dan kanan. Dan yang tadi saya bilang, kalau misalkan di sini kan ada separator ya guys, misalkan kalian punya barang, kalian bisa taruh di sebelah sini tuh. Tuh, useful banget gak sih tuh? Kepake banget gak sih? Kepake banget kan? Asik banget kan? Gimana teman-teman? Jadi kalau kalian ada budget sekitar 250-260an kan, ini harganya kan kurang lebih netnya mungkin sekitar segitu ya. Kalian lebih milih yang mana? LCGC atau ini sekalian? Nah, posisi mengemudinya ini tuh ala-ala sedan ya, Mbak Nisi ya. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau teman-teman mungkin barangkali belum pada tahu, Baleno ini tadinya tuh yang model lama itu kan memang modelnya sedan. Iya. Bertransformasi Jadi hatchback. hatchback. Nah, sebenarnya yang bikin laku tuh apa ya? Ini kita tes. Kita coba nanti kasih tahu apa aja kelebihan-kelebihannya. Posisi menyetirnya pertama nih cukup ergonomis ya kan, karena ini sudah kayak misalnya kalau kalian tinggi, ini kalian bisa atur tilt teleskopiknya. Udah tilt and teleskopik. Armrestnya pas di tangan, di kiri. Kanan kiri ada deh. Oke, bisa dimajuin. Oke, lebih ergonomis dibanding rasku sih. Kalian jangan pada nggak terima ya kalau dibandingin, Mas, kok dikit-dikit dibandingin sama ras sih? Ya gimana ya? Mobil gue ras guys, itu memang gue pakai sehari-hari. Dan posisi kursinya memang masih fabric biasa sih. Tapi itu ya nanti kalian minta sama Mbak Ningsi diskonnya gede. Bisa kan? Bisa, Nah, ya tuh. jadi budget untuk diskonnya nanti dipakai buat ganti jok. Betul. Jadi pilih mana nih? Iya. Jadi kalau misalkan kemarin saya sempat bikin komparasi juga ini sama XL7 ya. Iya, betul. Bener ya? XL7. XL7 Tapi sama. sebenarnya dia kalau secara harga tuh lebih mirip sama R3 yang GX. GX betul. Oke. 280-an. Ya kalau teman-teman ngeh tuh dipandu kan sama Mbak Siri tuh, dibantu sama Mbak Siri. Oke, ya tadi kayak jalan ada yang jalannya kayak apa ya? Patahan-patahan gini, ini Iya. sambungan-sambungan. Nah, Tuh. Karakternya ini nggak empuk tapi nggak keras guys. Stiff ya. Tapi nggak sekeras kayak misalnya si XL7 sih. XL7 benar. XL7 lebih keras. Kekedapan kabin kita tes Mbak Ningsi. Kita buka sebentar. Ini di jalan raya. Noise. Kalian tahu kan ini di Pulau Gadung seramai Iya. apa? Dengerin dulu. Bedain. Gimana teman-teman? Cukup pedap gak? Cukup pedap. Nah, sekarang dengerin suara speakernya ya. Gimana teman-teman? Suaranya bagus gak? Bagus gak Manisi? Wah kalau tanya Manisi mah pasti bilangnya bagus-bagus doang dia pasti. Enggak, tapi ini beneran bagus loh. Kalau salesnya pasti gitu guys. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman ya, kalau misalkan ragu gitu ya, aduh gue nggak percaya sama Mas Teguh, Mas Teguh pasti bilang bagus-bagus, apalagi tanya sales. Saya selalu menawarkan teman-teman untuk test drive. Udah. Dan ini ada fitur yang menarik, tombol lah ya. Cukup ergonomis, kenapa saya bilang? Jadi ketika kalian lagi mau ngobrol, kalian tinggal pencet tombol mute di sini. Mute. Mobilku juga ada loh, cuma bedanya nggak semua orang tahu. Jadi kalau di mobilku itu dia nggak ada tombol mute, tapi ketika kalian pencet dan tahan tombol modenya dia langsung mute. Nah kalau ini memang dibikin khusus. Nah ini di jalan yang aspal nggak rata, geradakannya cukup berasa kok memang. Tapi nggak yang keras-keras banget. Iya. Normal sih ini. Iya. Ya, buat sat-sat cukup. Dan ini kayaknya satu-satunya ya hatchback yang matic-nya tuh masih matic konvensional. Yes. Karena beberapa kayak saingan misalnya Yaris sudah CVT, Honda City juga sudah CVT, ini masih AT konvensional. Ada beberapa orang yang mungkin merasa oh, sayangnya belum CVT, jarang banget. Justru ada orang tuh malahan kayak gini. Alhamdulillah maksudnya masih ada yang AT gitu loh. Jadi kayak apa ya? Image orang atau kayak misalnya mindset orang tuh mendingan beli yang AT biasa aja. kayak gitu loh. Jadi
orang khawatir kalau CVT nggak kuat nanjak. Dan rem tangannya masih pakai tenaga otot ya. Ya ini, tapi beberapa di live aku malah setuju lebih suka handbrake manual kayak gini dibanding Gitu ya? yang- Alasannya kenapa? Iya. Katanya sih lebih puas aja, lebih klimaks karena biasanya itu gimana ya, kalau elektrik tuh cuman dipencet doang kan. Biarin Mbak Ningsih sampai muntah dan ntar. Enggak, aman? Gearbox, aman. Aman? Aman. Oke, ini jalan rusaknya. Jadinya stiff. Jadi pada saat di jalan rusak itu jadinya stiff. Nih ya. Nah, ini ada aja. Wow. Oke. Kaning sih nggak apa-apa ya. Ini kan ngetes ya. Mengasih lihat sama penonton bahwa mobil ini bisa diandelin banget. Bener. Gitu loh. Kilometernya masih baru loh, 1.200 loh. Iya, baru bulan September pengiriman. Ketemu Kaning sih dari mana? Ngomong-ngomong. Di TikTok. Oh, dari TikTok ya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang suka nonton TikTok, nah itu nanti follow Iya. TikToknya Mbak Ningsih dah tuh, sering live. Jadi kalau beli mobil sama Mbak Ningsih itu nggak sekedar apa ya, habis beli dilupain itu enggak ya? Iya, aku maintenance terus. Jadi kalau servis juga calling aja biar nggak usah. Ulang tahun dikasih kado ya? Kasih aman. Nah, ini di jalan yang aspal halusnya. Responsif meskipun nggak ada drive mode-nya. Kalau misalkan kalian mau butuh kayak sensasi berkendara, sensasi sportnya, kalian bisa pencet overdrive-nya di sini, teman-teman. Kita pencet overdrive-nya. Oh, langsung responsif tuh. Jadi meskipun yang ada drive mode-nya, kalian bisa pencet overdrive di sini. Suspensi kita tes di polisi tidur. Jadi empuk, guys. Jadi empuk. Pada saat kayak tadi di jalan yang rusak jadi stiff. Kalau kayak pas polisi tidur jadi empuk. Gak takut mentok ya? Aman. Mas Teguh cobain Mas, mumpung jalan lurus nih. Oke, kita cobain ya. Mumpung jalannya agak sepi. Gas. Ini pakai satu tangan juga aman itu. Aman. Head east. Oke, kita gas. In 500 meters, make a U-turn. Ini nggak pakai overdrive, ngomong-ngomong. Pengeremannya gimana? Pengeremannya cukup halus. Gimana Mas? Wih. Oh. Biasanya tuh kalau saya test drive kayak gini pakai SUV udahannya puyeng. belum nanti ya di akhir ya. Nanti gue simpulin tuh. Puyeng nggak nih? Apa enggak? Ini jalannya cukup agak ramai teman-teman. Kita pakai Make a overdrive. U-turn. Nah, ini. Kalau pakai overdrive langsung responsif. Ini kita Head belok. east, then turn right. Turn right, then turn right. Joki guys. Fun to drive sih, asik sih. Atau Fun fact, customer apa? aku, Kak Ning ini yang mobilnya aku pakai. Hmm? Jadi In tuh 600 beliau meters, turn belum left. pernah nyetir mobil. Latihan cuma 15 jam langsung beli Baleno. Oh ya. Yes. Dan dia langsung bawa pas lagi datangnya kan ke showroom ya, dia minta aku mau minta datangnya di showroom aja, nanti aku bawa pulang sendiri. Tapi dia belum Belum pernah nyetir sama sekali. nyetir sekali 15 jam doang latihan. Haha. Terus habis itu bawa mobilnya dengan belum lancar ditemenin aku. Dia minta tolong ya nanti temenin, soalnya aku mau bawa unitnya sendiri ke rumah gitu. Itu menegangkan sekali tapi seru. Seru sih karena mobil ini nggak gede-gede banget, Iya. nggak kecil-kecil banget. Makanya nggak heran kalau misalnya Turn si left, then turn right. ini itu tuh laris manis. Salah satu kelebihan dari si Baleno itu adalah bagasinya tuh super gede dan kalian bisa operasiin tuh dari sini. Pencet dulu yang sebelah kanan, ini kan unlock ya, baru buka. Loh, ngapain Mbak di situ Mbak? Ngadem guys. Iya. Panas banget. Segede apa ya bagasinya gitu loh ya kan. Nah,
Jadi segede apa? Segede ini. Jadi muat satu orang. Tapi jangan dipakai buat nyulik orang ya. Dan keempat pintu lainnya itu masih terkunci gitu loh. Tuh, asik kan? Tuh. Jadi pada saat kayak dipencet lagi, tutup lagi, dia baru langsung bener-bener ngunci. Nah, Mbak Ningsi, ini ada beberapa catatan saya sih. Beberapa tentunya saya harus ngomongin kelemahan dan kelebihannya. Mungkin catatannya, kenapa ya dia belum dikasih ini remnya elektrik gitu loh? Kenapa? Tapi ya beberapa followers TikTok aku yang sering nonton live aku itu justru malah lebih suka yang manual handbrake-nya. Oke. Gitu. Joknya kenapa belum dikasih kulit? Karena Ya murah ya. Dan kalian tahu nggak, harga mobil ini itu sebenarnya apa ya? Mirip tipis dengan LCGC yang tadi saya sebutin tuh ya. iya, Ini bener. harganya berapa? 285.800.000 itu belum dipotong diskon guys. 200 berapa tadi? 285.800. Oh, tadi saya dengarnya nggak segitu soalnya ya. Sebenarnya bisa kan ya? Soalnya kalau si Agya aja itu 261, sedangkan si Brio RS aja tuh sekitar 253. Dan ini kan belum net. Ya, saya kasih catatan ya. Dia sudah ada round view monitor, ya kan? Terus kayak misalnya kita ngomongin head unitnya itu sudah bisa Apple CarPlay tanpa kabel. Benar. Terus sudah ada auto panoramic mirror. Cuman kayak ada sayangnya itu adalah kenapa kayak kabelnya udah bagus ya, tempatnya oke, kenapa nggak dikasih blower AC Blower sih. AC. Tapi yang saya suka juga, kalian berasa kayak nyetir pesawat jet ya. Jadi ada head up display-nya. Nah, pesan saya cuma satu, kalau cari mobil tuh harus apa, Maning? Di Ningsi Suzuki. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu yang mau test drive juga bisa, unit test drive semua ready. Di 087769050247. Ya, next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Maningsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kalau pengen dibuatin video apa tinggal komen aja ya guys ya.